Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi kebidanan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan ilmu sosial budaya dasar. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih ilmu sosial budaya dasar itu? Baik, jadi ilmu sosial budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan bisa memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum yang terkait dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji berbagai contoh permasalahan sosial maupun kebudayaan. Ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan dan menyelidiki cara berpikir dan perilaku manusia. Ilmu sosial yang dimaksud di sini seperti psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, hukum, politik, dan lain-lain. Sementara ilmu budaya adalah bagian ilmu pengetahuan yang menguraikan dan menyelidiki hasil pemikiran dan karya manusia. Adapun unsur-unsur budaya dasar antara lain bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Adapun ruang lingkup sosial budaya meliputi kegiatan dasar manusia, ilmu sosial, dan humaniora yang berguna untuk memperluas wawasan pengetahuan dan mengembangkan kepribadian mahasiswa ke arah yang lebih beradab dan dapat berpartisipasi dalam menghadapi masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Sementara tujuan dari ilmu sosial budaya yaitu menumbuhkan sikap kritis, peka dalam menghadapi keberagaman, kesederajatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, konsep keluarga dan kelompok sosial budaya dasar. Menurut Gillis tahun 1983, keluarga adalah sebagaimana sebuah kesatuan yang kompleks dan dengan atribut yang dimiliki, tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai arti sebagaimana unit individu. Tipe atau bentuk keluarga yaitu tradisional, contohnya the nuclear family atau keluarga inti. Keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Sementara non-tradisional, contohnya gay and lesbian families, seseorang yang mempunyai persamaan seks hidup bersama sebagaimana marital parentes. Ciri-ciri nilai sosial yang pertama, nilai yang dianut merupakan hasil dari proses sosialisasi sejak individu lahir. Yang kedua, nilai ditransmisikan melalui pendidikan dan integrasi sosial. Yang ketiga, nilai dapat berperan sebagai ukuran tingkat kemanusiawian tindakan seseorang. Yang keempat, nilai tergantung konteks sosial. Yang kelima, nilai yang sama memiliki pengaruh yang berbeda pada tindakan manusia. Sementara yang keenam, nilai mempengaruhi perkembangan individu sebagai bagian dari masyarakat. Adapun fungsi nilai sosial, yang pertama, nilai sebagai bentuk cara berpikir. Artinya, sudut pandang kita melihat fenomena dibentuk oleh nilai yang kita anut. Yang kedua, nilai sebagai motif tindakan sosial. Artinya, tindakan sosial yang kita lakukan berdasar pada apa yang kita yakini benar dan bermanfaat. Yang ketiga, nilai sebagai tolak ukur perilaku sosial. Artinya, kita memberikan penghargaan kepada seseorang, baik berupa penghormatan atau hadiah, berdasarkan sejauh mana orang tersebut memegang teguh suatu nilai. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial budaya. Sementara definisi peradaban menurut Kue Jadaningrat menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, adat, sopan santun pergaulan, kepandaian menulis,
organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Tinggi rendahnya suatu peradaban bangsa dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, pendidikan, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah wujud peradaban. Wujud dari peradaban dapat berupa moral, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat dan hubungannya dengan kesusilaan. Yang kedua, norma, yaitu aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu benar atau salah, baik dan buruk. Selanjutnya adalah etika, nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Dan estetika, yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan. Perubahan sosial. Penyebab atau faktor-faktor terjadinya perubahan sosial diantaranya faktor internal, yaitu bertambahnya dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor alam yang berubah dan pengaruh kebudayaan lainnya. Selanjutnya adalah masalah kemanusiaan. Masalah pokok kehidupan menurut Klancon dalam Peli 1994 ada 5 masalah pokok kehidupan manusia, dan setiap kebudayaan dapat ditemukan secara universal. Di antaranya itu pertama, masalah hakikat manusia seperti kemiskinan, kelaparan, dan toleransi umat beragama. Selanjutnya adalah hakikat manusia dan ruang dan waktu. Yang ketiga, hakikat kerja atau karya manusia. Yang keempat, hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir adalah hakikat dari hubungan manusia dengan manusia sesamanya. Masyarakat dan pandangan hidup. Masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya adalah pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pandangan hidup berdasarkan asalnya terdiri atas 3 macam pandangan, yaitu pandangan hidup yang berasal dari agama, pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan. Yang ketiga adalah pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan yang relatif kebenarannya. Baik, selanjutnya adalah keindahan dan keburukan. Keindahan berasal dari kata indah yang dapat diartikan bagus, cantik, molek, elok, dan permai. Sifat yang menyenangkan, menggembirakan, menarik perhatian, dan tidak membosankan, yang melekat pada suatu objek yang berupa benda, ciptaan, perbuatan, atau keadaan. Dilihat dari sesuatu yang indah dapat kita bedakan menjadi 2. Yang pertama itu sesuatu yang indah yang bersifat alami. Contohnya indahnya pemandangan alam, indahnya kicauan burung, dan lain-lain. Yang kedua adalah sesuatu yang indah hasil dari kicauan ciptaan manusia. Contohnya karya seni, lukisan, dan lain-lain. Unsur-unsur keindahan yang pertama adanya keutuhan suatu objek. Yang kedua adanya keseimbangan antara unsur-unsur yang menyusun suatu objek. Yang ketiga yakni karena keindahan itu merupakan nilai yang intrinsik ada pada suatu objek. Sementara cara untuk mengetahui suatu keindahan yang pertama itu adalah renungan, yang kedua keserasian, ketiga kehalusan, keempat kontemplasi. Lawan dari kata keindahan adalah keburukan. Keburukan merupakan hal yang mengarah ke sesuatu yang bersifat negatif,
yang bisa menimbulkan hal-hal yang mudarat bagi yang melakukannya. Itulah tadi presentasi terkait dengan ilmu sosial budaya dasar. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Rahmawati. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.